3 manula jalan-jalan ke Singapura. Manula itu apa? Manusia. Lanjut usia apa? Ya. Oleh Beni Rahmadi. Assalamualaikum. Nama saya Sanip. Umur yang ditanya deh, udah tua pokoknya. Bagi jamunya dong. Kalau saya Lim, tetangga sebelahnya Sanip. Kerjaan saya bisnis apa aja, yang penting aku senang, aku menang. Kok kayak lagu Iwan Fals, Lim. Nah, kalau itu namanya Waluyo, pemuda masa lalu asal daerah yang tidak ada di peta. Kalau itu namanya Waluyo. Dia asal tinggal yang sebuah daerah yang kagak ada di peta. Loh, lagi dikenalin tau, belum mandi nih, Nip. Isin aku. Awal, gue pengen ngajak kalian berdua pergi. Ngajak kemana? Paling karaokean di Glodok lagi. Gue mau traktir kalian berdua. Karena bisnis tablet Android gue lagi untung gede. Tablet Android itu obat-obat sakit apa? Manjur ya? Jalan-jalan ke Singapura. Sanip bilang, lu lagi kesambet, Lim. Saat berangkat telah tiba. Ngapain lo bawa-bawa ayam segala? Tinggal. Ini lagi mau liburan apa ngungsi? Saat di pesawat. Kayak gini rasanya naik pesawat, pusing. Oh iya, untung aku ndak lupa bawa ini. Buset, lu pakai apaan? Habis aku pusing. Tutup botolnya, norak. Temennya ya om, bukan. Siapa sih? Itu si mbak belakang. Orang begitu kok bisa ke Singapura? Awas, Kep. Konsentrasi. Krep. Singapura adalah salah satu negara paling kosmopolitan di Asia dengan berbagai kelompok etnisnya. Cina 74,2%, Melayu 13,4%, India 9,2%, lain-lain 3,2%. Berbagai tujuan orang pergi ke Singapura. 1. Belanja. Bagus yang mana ya mas? Yang biru atau coklat? Dua-duanya aja lah, mumpung lagi sale. Kedua, berobat. Seperti Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital. Harus segera dioperasi nih. Masa istri bupati kutilan? 3. Bisnis atau pekerjaan. Lagi meeting dengan klien nih mah di Raffles Hotel. 4. Melarikan diri. Hahaha, aman, gak ada ekstradisi. Hidup ideal yang jadi obsesi orang Singapura dikenal dengan rumus 1, 2, 3, 4, 5. 1. One wife, till death do us part. 2 children. 3. 3 bedrooms condo. 4. 4 wheels. 5. 5 digit salary. 5 digit gajian. $500 dan 50 sen. 5 digit. Kok podo karo wong Jawa, Lim? Wisma artine omah. Wanita artinya istri. Bune kangen wong lanang Jawa itu kudu duwe. Harta artinya kekayaan. Turangga artinya kendaraan. Kemana mbah? Kantor pos ngirim email. Kukila artinya binatang piaraan. Kamu biar ditukar BMW ndak bakal ku kasih. Bego. Singapura niru orang Jawa kali ya. Jangan-jangan mereka baca primbon juga.
Hari pertama di Singapura. Gini ya rasanya di luar negeri. Nyampe juga gue. Oh, orang Singapura kayak gini. Wah, ada pohon juga. Wah, ada kucing juga. Kucing Singapura sama ya. Koncomu Lim, temen lu tuh. Merlion Park. Nah, ini dia patung Merlion yang terkenal itu. Kok kayak patung yang di Singapura ya? Emang kita lagi di Singapura, dodol. Nama Merlion itu gabungan kata mer dan lion. Mer artinya laut, makanya ia berbadan ikan. Kenapa bukan cumi aja atau ubur-ubur kayak mungkin susah kali bikin patung ubur-ubur. Kalau lion artinya bentuk kepala singa. Konon Singapura dulunya sebuah desa nelayan yang banyak singanya loh. Nah, dari situlah timbul ide bikin makhluk nggak jelas ini. Merlion itu jadi makhluk mitos yang bla 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 bla. Masih ngomong aja sejarah Singapura. Pada kemana nih orang? Cihoy, airnya kenceng kan? Woi kampungan, that's your friend sir? No. Itu gedung Marina Bay Sands ya, keren. Loh kok ada kapal nyangsang di situ? Kok kapal di atas gedung? Bentuk gedung itu terinspirasi dari peristiwa tsunami yang pernah melanda negeri ini. Waktu itu ada kapal yang terombang-ambing ombak besar. Tsunami kapan? Sampai akhirnya kapal itu terlempar dan nyangkut di atas 3 pohon kelapa. Ngarang nih, oh gitu ya, hehe, mau aja lu kibulin. Para penggila belanja brand-brand ternama pasti tak mau melewatkan kawasan yang satu ini. Belanja santai menyusuri deretan mall mewah dan butik-butik glamor di sepanjang Jalan Orchard. Belanja-belanja. Kalau di sini bukan belanja tapi shopping. Loh, beda toh, baru tahu saya. Kesini bawa duit segepok bisa habis. Jangankan segepok, sekarung juga habis. Biar duit cuma selembar, kalau nggak niat belanja mah ya nggak habis. Mampir ke sini, Charles and Kate yang tadinya Mas modelnya baru-baru di Jakarta belum ada. Beli tas lagi. Ini mah orang Jakarta, pantesan belanjanya seabrek. Hahaha, dasar. Mbok ya kalau disopingin Lim biar ada yang tenteng biar pantes. Waalaikumsalam. Iya, aku lagi di Singapura nih, Jen. Cuma 2 hari ngantar suami check up. Aku lagi sekalian facial. Enggak kok nggak belanja. 2 hari aja belanjaan segitu. Gimana sebulan ya? Naksir nih. Begini kira-kira efek obat akibat kelamaan di Orchard. Wah, kopernya kurang besar nih. Lain kali kalau di Singapura bawa koper kosong aja ya, Mas. Wah, bayangkan apa yang bisa kita lakukan kalau kita seumur mereka. Piye to Lim? Kalau kita seumur mereka ya mereka belum lahir. Lain ladang, lain belalang, lain di Jakarta. Operasi pasar minyak goreng murah. 3 liter, Pak. Lain pula di Singapura. Perasaan kita pernah begini di mana ya, lali aku. Iya, ngantrinya sih sama, barangnya beda. Louis Vuitton. Keren gitu dong, kelihatan lebih muda. Wah, SG Sanip ganteng. SG itu apa tuh Lim? Sego goreng. Once upon a time di suatu hari berikutnya di kota Cina. Woi, turun. Pantesan lu sumringah gitu. Kita lagi ada di Chinatown ya. Chinatown bukan satu kota Singapura. Satu kota Singapura itu Chinatown. Di sini bangunan kuno dipelihara ya. Di Jakarta mungkin udah jadi mall. Kalaupun masih ada cuma dijadiin tempat foto-foto prewedding. Kamu itu mau belanja apa cuma mau membahas arsitekturnya aja? Sekarang mereka lebih Cina dari gue. Lebih pas lagi kalau lu sambil lompat-lompatan. Lah, emang untuk Cina. Lah,
Nanti 1,5 juta buyar. Aku dikira vampir. Mencicipi kuliner Singapura. Maksudnya bukan ke situ, di Jakarta juga ada. Nasi biryani. Buset, porsinya jumbo. Adalah masakan India berupa nasi yang dimasak dengan aneka rempah-rempah dengan aroma yang khas. Hamparan daun pisang sebagai tatakan. Ekstra sambal, acar timun, dan wortel dengan saus mayones. Kuah kari tambahan biasanya dituang di atas nasi. Kari ayam dengan potongan yang besar, lengkap dengan bumbu pedas dan kental, nan melimpah. Sebetulnya lebih mantap lagi dengan kari kambing. Roti prata. Pancake tradisional dari India Selatan, di sana disebutnya paratha. Terbuat dari tepung seperti kulit martabak, dimasak di atas panggangan datar. Gurih. Kuah kari yang kental untuk mencocol roti prata. Chili crab. Rasakan sensasi kepiting bertekstur halus. Berlumur saus savory yang dibuat dari cabai, bawang putih, dan saus tomat berpadu dengan kocokan telur. Roti mantau yang digoreng seperti kue bantal untuk dicocol ke kuah chili crab. Teh tarik, minuman yang populer di Singapura juga di Malaysia ini terbuat dari teh hitam dan susu kental manis. Dicampur dengan cara ditarik dari 2 gelas logam hingga berbuih. More teh tarik please, one more teh tarik please, gitu. Singapore Sling. Ini dia koktail khas Singapura yang terkenal di seluruh dunia. Pertama kali diramu oleh seorang bartender di Long Bar Raffles Hotel tahun 1915. Campurannya jus nanas dari Sarawak, lime, cherry brandy, gin, grenadine, benedictine, dan Cointreau dikocok bersama es batu. Hiki. Berisik. Es krim potong. Jajanan yang ini biasanya mangkal di pinggir kota, di pinggir jalan dekat keramaian. Hanya dengan $1 Anda bisa menikmati es krim yang segar dan higienis dengan berbagai rasa sesuai pilihan. Tips, es krim yang bukan merek terkenal lebih enak dan tidak cepat lumer. Dipotong kurang lebih 2,5 cm, disajikan dengan cara dijepit roti tawar seperti sandwich. Es krim masih berupa balok dan dibungkus kertas kemasan pakai sarung tangan plastik. Atau juga bisa dengan biskuit tipis sejenis wafer. Es krim potong memang nikmat. Kenapa tiba-tiba selera gue hilang ya? Kita sekarang ada di Universal Studios, banyak wahana bermain dan atraksi bertema film-film Hollywood. Tapi kayaknya banyak orang yang mentok sampai sini doang kagak masuk. Cuma foto-foto di depan bola dunia muter. Smile 1, 2, kita foto di sini juga yuk. Wah harus itu, aku nggak mau kalian aja sini tak potretin, tinggal dipencet aja. Ya dikeker dulu 1, 2. Beberapa saat kemudian, udah gue jepretan lo pasti bergaya avant-garde begini wah. Gak usah muji gitu dah. Bagus lihat kalau di sini dari Hongkong yang difoto petanya kocak. Singapura bisa jadi tempat liburan yang menyenangkan kecuali jika Anda punya kebiasaan seperti ini. Ngerokok. Di sana no smoking. Kalau ngerokok berarti bayar $1.000. Tapi jangan khawatir, di beberapa titik ruang terbuka ada benda yang bisa melegakan Anda untuk merokok. Tong sampah yang di atasnya terdapat asbak rokok. Bagi perokok di Singapura, benda tersebut bagaikan oase di padang pasir. Merasa oh alah, lagi ngerokok toh, aku ikutan dong. Ini aki-aki nimbrung aja, cepetan sini mumpung asbaknya belum hilang. Rokok apaan tuh? Rokok apa petasan tuh? Buset, bau menyan. Menyan apa? Nggak tahu. Matiin nggak? Loh kok buyar? What's the smell? What's that smell? Well, yeah, I think that little old man has smoking marijuana at the public area. Kamar apartemen tempat menginap. Turun 12 lantai lewat lift, kalau macet terpaksa lewat tangga.
Perjuangan demi sebatang rokok. Berjalan kurang lebih 100 meter hingga menuju asbak andalan. Lo pernah nggak berpikir untuk berhenti ngerokok? Pernah sih, tapi untuk bikin hal itu gue mesti sambil ngerokok. Hey, stop. Mau dibawa kemana tuh sampahnya? Ya gue bawa, biar kalau pengen ngerokok gak repot nyari-nyari beginian. Pelan-pelan dong, aku udah tua. Ingin merokok tapi malas turun, begini solusinya. Kalau di sini aku nggak boleh bakar rokok menyan, tetep kagak. No chewing gum. Nggak, di sana nggak boleh makan permen karet, maka akan denda $500. Gimana sih, gue ngerokok salah, makan permen karet salah, bawa durian salah. Yang salah dirimu nih, jauh-jauh Singapura belinya durian. Di Jakarta mungkin Anda bisa menyeberang seperti ini, cuekin aja bakal tabak. Di Singapura jangan sekali-sekali melakukannya. Hey, stupid. Lucu di depannya doang.